Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatil mubarakah, tahiyati min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini Allah anugerahkan kepada kita kenikmatan yang tiada tara. Sebada Allah tidurkan kita di malam hari dan Allah karuniakan kepada kita di pagi hari ini kehidupan yang baru, karena tentunya bergantinya hari itu adalah bagian dari bergantinya nafas. Allah anugerahkan kepada kita nafas yang baru, bukan nafas yang kemarin. Ini adalah salah satu hal yang tentunya harus kita syukuri. Ketika nikmat Allah dihadirkan kepada kita, maka itu tidak dapat kita beli dengan apapun. Mudah-mudahan semakin hari semakin Allah anugerahkan kepada kita nikmat, semakin pula Allah anugerahkan kepada kita syukur dan sabar di jalannya. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah terus berupaya berusaha untuk mengikuti jejak risalahnya. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kajian di pekan kedua hari ini, insya Allah saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul 4 tempat mengisyaratkan hati. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kita tahu bahwa urgensi hati itu sangatlah besar dalam fisik kita, dalam tubuh kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa ketika hati ini bersih, hati ini beres, maka lahiriahnya pun akan beres. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila hati seseorang itu beres, salaha itu artinya apa namanya? Ya beres, ya bersih, yang dalam artian hatinya itu terjaga, maka lahiriahnya pun akan beres. Wa idza fasadat, apabila hati rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka lahiriahnya pun akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka tentunya sebagaimana ketika kita hendak melakukan sholat 5 waktu, maka kita diperintahkan untuk bersuci. Sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan untuk melakukan wudu, karena syarat sah sholat adalah wudu. Sebagaimana ketika seseorang yaitu dalam keadaan janabat, dalam keadaan dia telah melakukan berhubungan suami istri, maka ketika mau melakukan apapun terkhusus ibadah wajib, maka dia pun harus mandi besar. Para jamaah khotimah rahimakumullah, maka tentunya hati ini juga memiliki peran besar terkait bagaimana dalam kehidupan kita
melakukan ibadah apapun, maka hatinya pun harus bersih. Maka disampaikan di dalam hadis ya Bukhari Muslim itu terkait bagaimana keutamaan niat. Niat itu bukan pekerjaan lahir, tetapi niat itu diawali dari pekerjaan batin. Sebagaimana Nabi menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan segala urusan itu kembali kepada niatnya. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya, amal solihnya ilallahi wa rasulihi, dia niatkan karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun itu karena Allah dan Rasulnya, dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, awi imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kecuali dia hanya mendapatkan perkara urusan dunianya semata. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kebersihan hati, kesucian hati, sesuatu hal yang harus lebih didahulukan daripada tentunya urusan-urusan lainnya, karena hati ini tergantung daripada apa yang akan menjadikan amal kita, yaitu menjadi sangat berbobot. Sebagaimana sholat kita itu pahalanya beda-beda, tergantung daripada kehusyuan hati kita. Kita sholatnya jamaah, maka ketika sholat seseorang mendapatkan lebih besar pahalanya, atau sedang atau kecil, itu tergantung daripada kehusyuan sholatnya. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana pentingnya yaitu hati ini menjadi bersih, maka kita pun harus tahu bagaimana supaya hati ini rileks, bagaimana hati ini bisa senantiasa ingat kepada Allah dan sebagainya. Maka hati pun butuh istirahat. Kita selepas bekerja dari jam 7 pagi pulang misalkan jam 5, maka kalau terus-terusan saja kita bekerja sampai semalaman, maka fisik kita pun akan cenderung lelah. Di Korea Selatan ada namanya pekerja yang dia dibuat dari AI, atau terbuat atau dibikin dari robot, Pak. Itu ada nomor nicknya. Dia sebagai pegawai pemerintah. Kemarin dikabarkan bunuh diri. Robot bunuh diri, dia terjun dari lantai atas ke lantai bawah, Pak. Mati. Dan berita heboh atas kematian bunuh diri robot. Ternyata singkat cerita, robot itu mati bunuh diri gara-gara kelelahan bekerja. Itu robot, Pak. Robot mesin yang katanya sudah didesain, tapi dia pun bunuh diri gara-gara kelelahan bekerja. Maka kalaulah fisik kita yang kita lihat, fisik kita walaupun usia kita muda, kalau terus-terusan misalkan kita bekerja, itu pun akan kelelahan, bahkan tidak sedikit bisa meninggal. Kemarin dokter, Pak ya, di daerah Sulawesi atau mana, itu mengoperasi hampir 10 pasien. Setelah operasi megang dada, atas izin Allah qadarullah meninggal. Kenapa? Kelelahan. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ketika berbicara hati, maka hati pun itu ada lelahnya kalau kita tidak kalau kita tidak istirahatkan. Maka Sayyidina Ali menyampaikan lelahnya hati itu karena banyaknya ambisi. Pak, kalau Bapak ambisinya kuat, ambisinya, pokoknya saya harus dapat sehari 500.000, kalau bisa 5 juta, kejar-kejaran gitu ya. Ternyata apa?
Semakin banyaknya ambisi itu semakin melelahkan hati. Karena ternyata hati itu bisa senantiasa fresh, Pak. Itu ketika diistirahatkan di tempat yang 4 ini terutama. Ya. Maka seorang ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan bahwa hati itu ada 3 jenis. Pertama adalah hati yang sehat, qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, hati yang mati. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Jadi bayangkan, hati itu ada 3, Pak. Pertama, hati yang sehat atau selamat atau qalbun salim. Yang kedua ada hati yang mati. Yang ketiga ada hati yang sakit. Nah, maka sebagaimana Allah tegaskan, hati yang selamat, hati yang sehat itu apa? Allah firmankan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kenapa disampaikan di sana ada harta? Kenapa disampaikan di ayat tersebut ada anak-anak? Itu melambangkan bahwa bagaimana kita di dunia melihat bahwa harta dan anak-anak itu sesuatu yang berharga. Pak, kita belum punya anak, ketemu sama orang, sama tetangga, sama saudara, dibilangnya apa? Kapan punya anak? Betul tidak? Betul. Allah izinkan kita punya anak 1, kita ketemu lagi, kapan nambah, Pak? Bayangin, udah nambah anak 2, ketemu lagi, kapan punya anak? Sampai seterusnya, kan? Berbicara harta, kalau kita ketemu sama orang-orang, ente udah punya rumah belum? Ya kan, Pak? Ketemu teman, ente punya mobil belum? Ketemu sama orang lain, ente kerjaannya apa? Bisnisnya apa? Kenapa? Karena manusia cenderung di dunia ini mengunggulkan yang namanya harta dan anak-anak. Maka Allah sampaikan di akhirat kelak, harta dan anak-anak itu tidak akan dilihat. Yang Allah lihat adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Kenapa? Karena hati itu akan membawa setiap hamba kepada kebaikan. Sebagaimana Rasul tadi menyampaikan, idza shalaha shalahal jasadu kulluhu. Apabila hatinya bersih, hatinya baik, maka seluruh jasadnya pun akan baik. Nah, hati itu cenderung sukanya kemana? Hati itu cenderung bagaimana kita mengisi dengan kebaikan. Yang kedua, para jamaah khatiman rahimakumullah, ada hati yang mati. Hati yang mati itu Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 122. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zayyana lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang mati hatinya lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah menyampaikan bahwa apakah sama tadinya hati itu mati lalu Allah hidupkan dan beri dia cahaya yang membuat dia bisa berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau semasa jahiliyahnya ingin membunuh Rasulullah. Lalu Allah hadirkan hidayah kepadanya ketika dibacakan surat Thaha yang dilakukan oleh adiknya.
yaitu Fatimah, dan suami beliau yang diajarkan oleh sahabat Khabbab bin Al-Arat itu Sayyidina Umar, luluh hatinya, langsung lembek dan langsung menerima hidayah. Itu bayangkan ketika Sayyidina Umar di zaman jahiliyahnya yang begitu membenci Rasulullah, lalu Allah hadirkan cahaya ke dalam hatinya, Allah terangi kehidupannya, bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan beliau menjadi orang yang paling utama saat itu. Maka apakah sama dengan Abu Jahal? Rasul itu berdoa, Bapak Ibu, ketika itu Rasul menyampaikan, ya Allah, terangilah, kuatkanlah Islam dengan dua Amr. Pertama Umar ibn Khattab, yang kedua Amr bin Hisam. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisam. Umar bin Khattab kita tahu, Amr bin Hisam siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu Pak orangnya ganteng, perawakannya tinggi, tegap dan cerdas Pak. Kalau di film itu digambarkan jelek kan Pak? Memang sengaja kalau film itu orang yang perannya antagonis dibikin jelek. Abu Lahab gitu, ini bikin jelek. Padahal aslinya kalau kita lihat sejarah ya cakap. Nah maka bayangkan Rasul berdoa untuk kedua orang tersebut. Pertama Sayyidina Umar ibn Khattab, yang kedua Amr bin Hisam. Tapi Allah memilih yang namanya Sayyidina Umar. Kenapa? Itulah takdir Allah. Sebagaimana Allah memilih Wahsy untuk masuk Islam. Wahsy itu kan membunuh pamannya Rasul, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tetapi bayangkan Allah menginginkan dia mendapat hidayah. Sayyidah Hindun bagaimana binti Harb itu pun masuk Islam. Ya, padahal Hindun itu adalah sahabat yang juga memakan hatinya atau sebagian dagingnya daripada paman Rasulullah, itu Sayyidina Hamzah. Maka para jamaah khotiman rahimakumullah, di sini Allah menggambarkan kepada kita semua di surat Al-An'am ayat 122 ini bahwa hati orang mukmin itu hati yang hidup. Maka tidak sama dengan hati orang kafir. Karena orang kafir itu adalah hatinya mati. Bayangkan Pak, orang kafir cenderung memikirkan kehidupan dunia. Itu orang kafir Pak. Yang dia pikirkan bagaimana di dunia ini senang. Mereka tidak berpikir bagaimana tentang kehidupan akhirat. Sebagaimana seorang Al-As bin Wail ya, dalam sejarah itu disampaikan dia bawa tulang belulang Pak di depan Nabi, lalu mengatakan, apakah setelah jadi tulang belulang ini kita akan dihidupkan? Sapi diremas Pak. Kenapa? Karena orang kafir gak percaya kehidupan setelah kematian. Makanya ya hatinya mati. Maka para jamaah khotiman rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita hidayah, maka betapa beruntungnya kita dengan diberikan hidayah tersebut. Itu lebih baik daripada apapun. Di dalam sejarah bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau belum hafal Quran, beliau hanya mengatakan ketika disiksa ahad. Kenapa? Karena beliau memegang teguh dinul Islam. Islam adalah solusi. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang sebelumnya itu kafir Pak, setelah dia masuk Islam, dia berani mengorbankan apapun agar supaya tetap berada di jalan Islam. Kenapa? Karena sangat dan lebih berharga daripada apapun. Maka tidak salah ketika Rasul menyampaikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kenapa? Karena Islam itu menghidupkan. Islam itu adalah nizamul hayah, peraturan hidup yang baik dimanapun. Kita lihat bagaimana kesempurnaan Islam. Ketika Islam masuk ke dalam suatu negara, maka memberi kepada negara tersebut banyak buah yang ranum. Negara tersebut menjadi negara yang berkah. Kenapa? Karena kehadiran Islam. Bagaimana ketika Islam di Mekah, Islam di Madinah menguasai seluruh dunia. Ketika Islam masuk ke negeri Turki,
itu menjadikan negeri tersebut menjadi negeri yang menjadi negara adidaya di zamannya. Kenapa? Karena dengan masuknya cahaya Islam. Ketika Islam masuk ke negeri Syam itu menjadi negeri yang adidaya di dunia pada zamannya. Maka tentunya Islam masuk ke Indonesia pun, Indonesia ini menjadi negeri yang diberkahi. Kita lihat bagaimana bangsa kita, walaupun hari ini terpuruk, Pak. Bangsa kita ini terpuruk. Kenapa? Pertama, bangsa Indonesia hari ini itu diserang dari segi manapun. Ekonominya dilemahkan. Sehingga kesenjangan itu tinggi, Pak. Antara orang yang berharta dengan orang yang miskin itu tinggi jurangnya. Kenapa? Karena harta dikuasai oleh segelintir orang. Satu orang banding 50 juta hartanya. Satu orang di Indonesia banding 50 juta. Bayangkan harta. Dan sekarang menyerang sampai datangnya judi online. Karena judi online dihadirkan juga namanya pinjaman online. Bahkan pinjaman online bisa meminjam maksimal 10 miliar. Ada kabar terbaru, bisa minjam pinjaman online, Pak, 10 miliar maksimalnya. Bayangkan. Dan daerah yang paling sekarang itu lemah itu daerah Jawa Barat, Pak. Jawa Barat tertinggi. Perputaran daripada pinjaman online di Jawa Barat itu judi online itu 3,5 triliun. Yang bayangkan yang mainnya itu hampir 500.000 orang, Pak. Dan pemerintah menyampaikan dalam penelitiannya, kurang lebih di Indonesia itu orang yang bermain judi online usia anak di bawah 10 tahun aja hampir 80.000 anak main judi online, Pak. Di bawah usia 10 tahun itu 80.000. Nah, maka Islam ini, kita ini sebagai orang muslim harus menyebarkan dakwah Allah. Dakwah kepada Allah apa? Judi itu haram. Yang menang juga rugi, yang kalah apalagi. Karena yang paling diuntungkan bandar. Judi itu yang paling diuntungkan bandar. Yang rugi, yang menang rugi, yang kalah rugi. Kenapa? Karena yang menang itu sudah ditentukan. Ya, jatahnya sekian. Ntar kalau dia main lagi dikalahin. Atau yang menang itu orangnya dia, memang sengaja dibikin menang. Dibayar gitu, Pak. Agar supaya Pak banyak orang yang masang. Nah, ini negeri kita hari ini tentunya butuh dakwah kita. Bagaimana supaya mereka gak judi? Bagaimana supaya saudara-saudara kita mereka itu tidak meminjam online karena berbahaya, tidak meminjam di luar kapasitasnya. Maka ada teori yang namanya teori di Jepang yang ini selalu digunakan. Namanya teori Ikigai. Ikigai itu, Pak, gini. Di dalam teori ini disampaikan nilai-nilainya. Pertama, lakukan pekerjaan yang kamu sukai. Lakukan pekerjaan yang kamu kuasai. Lakukan pekerjaan yang dibutuhkan dunia. Lakukan pekerjaan apa yang bisa kamu bayar. Itu disebutkan lakukan pekerjaan apa yang bisa kamu bayar. Karena hati yang bersih, hati yang sehat, itu bab muamalah pun memiliki regulasi yang baik. Jadi orang hatinya bersih, mau muamalah tahu halal haram, Pak. Islam ketika penyebaran di negeri Mekah dahulu ditolak, itu bukan hanya sekadar mendakwahkan tauhid, Pak. Islam itu saat itu ingin menghantam muamalah orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu biasa main riba, Pak. Riba, berjudi, ya kan? Terus juga masalah bab pernikahan juga itu bisa. Pernikahan yang namanya orang itu, si pasangan A ingin punya anak, istrinya disuruh datang ke si B. Udah, kamu ke sono semalaman. Ya, untuk apa? Melakukan perjinahan terus balik lagi. Itu kayak gitu, Pak.
Lalu dia hamil, anaknya diakuin sama dia, itu dikuras kayak gitu dulu. Jadi yang dihantam itu bukan hanya didakwahi dengan tauhid saja, Pak. Itu karena merubah seluruh aspek kehidupan peradaban saat itu. Pertama dalam hal muamalah, yang kedua sosial budaya. Makanya ditentang saat itu Rasul berdakwah itu ditentang. Kenapa? Mereka tahu Rasul itu adalah orang yang baik, tetapi mendakwahkan Islam itu bagi mereka ditolak. Kenapa? Karena pertama merubah tata cara ibadah mereka yang tadinya syirik menjadi kepada tauhid. Yang kedua juga merubah sistem perekonomian mereka yang tadinya tipu menipu, ya, melakukan timbangan yang dengan timbangan itu dia nipu. Lalu juga tentunya muamalah ribawi, tetapi dengan hadirnya Islam semua itu dibereskan. Nah, ini kita di Indonesia sudah muslim, hampir mungkin 80% sekian, lebih 85% kita muslim. Maka tentunya hal-hal yang sifatnya judi, yang sifatnya perzinahan dan sebagainya, ini harus menjadi bagian dari dakwah kita. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, jadi hati yang mati itu adalah hati orang-orang kafir. Kenapa? Karena yang mereka perhatikan adalah perkara-perkara urusan dunia. Yang ketiga, ada yang disebut dengan hati yang mati. Hati yang mati Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Pak, hati yang sakit ini salah satunya juga adalah hati orang-orang munafik. Karena ciri daripada munafik itu adalah apa, Pak? Idza haddatsa kadzaba. Apabila ia berbicara ia dusta. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana supaya hati kita menjadi hati yang bersih? Itu kata para ulama menyampaikan, yang pertama istirahatkan hati dengan berteman bersama orang-orang yang soleh. Jadi hati ini akan bisa istirahat ketika hati tersebut itu berada pada lingkaran frekuensi yang solih. Karena teman itu adalah al-musahabatu tasyikut tabi'ah. Persahabatan itu dapat mencuri tabiat, Pak. Jadi yang namanya persahabatan, ketika seseorang itu bersahabat dengan orang-orang yang solih, maka hatinya pun akan menjadi solih. Karena dicuri, tadinya hatinya misalkan cenderung kepada kelalaian, bergabung dengan orang-orang solih, maka hatinya pun akan berubah menjadi selamat. Pernah dulu ya, saya tetangga dengan orang tuh mantan preman, Pak. Mantan preman, rambutnya panjang segini, diajak sama kiai ikut ceramah. Ketika turun dari mobil, sama kiainya dikasih peci, dikasih sorban. Kiainya nggak pakai peci, nggak pakai sorban, keluar diciumin, Pak, itu. Oh, Pak Kiai udah datang, diciumin sama semua jamaahnya. Dia yang marah ke kiainya, gimana ini Pak Kiai? Saya kan bukan kiai, katanya. Sampai diciumin sama orang gitu kan. Kenapa? Orang menyangka dia adalah kiai, padahal bukan gitu. Ngantri doang, Pak, supir. Tapi karena pakaian kiai diciumin, kiainya melanggar gitu kan. Akhirnya pas menceramah baru diganti gitu, Pak. Nah, itu bayangkan gaul dengan orang soleh, itu orang menganggap oh dia soleh, gaulnya mau ustadz sama kiai. Nah, maka hal ini satu hal yang dapat, kata para ulama, mengistirahatkan hati. Hati kita akan istirahat, akan kuat kembali. Kenapa? Karena bersama dengan orang-orang soleh. Pak, dalam ilmu psikologi ada yang namanya toxic person. Jadi orang-orang yang toksik, orang-orang yang memang ya sakit gitu. Kalau berjumpa sama dia tuh pusing gitu kita itu. Kenapa? Datang ngeluh, Pak. Gitu kan. Terus drama gitu orangnya. Lama-lama kan itu akan ke bawah. Makanya psikolog kalau sehari nerima misalkan 100, itu regulasi dirinya harus pintar. Kenapa? Karena apa yang diceritain itu kan diingat, Pak. Otak aja bisa lelah loh dengerin hal-hal yang
negatif. Maka bayangkan kalau tidak otak itu diistirahatkan, itu juga capek. Mesin aja diangkat CPNS, dia kecapean lelah kerja, bunuh diri, Pak. Apalagi dengan kita. Maka para jamaah khotibah rahimakumullah, supaya hati kita tuh tenang, tentram, bergaul dengan orang-orang soleh. Karena dengan bergaul dengan orang soleh itu yang akan membawa pada kebaikan. Nah, ada doa dari Rasulullah SAW, itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasul menyampaikan bahwa Imam At-Tirmidzi, mohon maaf, doa untuk supaya kita mendapat berteman dengan orang soleh. Rasulullah bersabda, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amala yuqarribu ilaika hubbak. Kata Nabi, ya Allah, aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Jadi ini salah satu doa, yang doa ini itu bisa apa Pak? Mudah-mudahan kita mendapatkan teman yang baik. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, yaitu ma min rajul muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disalatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat doa mereka untuknya. Ini bayangkan Pak, teman soleh itu pentingnya di sini. Kita punya teman 40 orang aja yang dia hatinya bersih, hatinya suci, dia tidak berbuat syirik, lalu mensalatkan jenazah kita, maka doa mereka akan diijabah oleh Allah. 40 orang Pak, 40 orang tersebut teman kita yang nggak berbuat syirik, maka Allah akan kabulkan doa daripada orang-orang yang mensalatkan kita. Maka ini harus jadi kurikulum bagaimana kita bisa memiliki teman yang salih. Nah, yang kedua Pak, yang dapat mengisyaratkan hati adalah bermajelis ilmu. Jadi orang itu Pak, ini ada sebuah kaidah yang menyampaikan bahwa seseorang memusuhi apa yang tidak dia kenal, ya. Seseorang itu akan memusuhi apa yang dia tidak kenal. Semakin dia tidak berilmu, semakin dia banyak memusuhi sesuatu. Kenapa? Karena saking bodohnya. Maka ketika dia mengenal sesuatu, itu akan membuat dia tentram. Nah, seseorang semakin dia berilmu, maka akan semakin bahagia. Kenapa? Karena hidupnya mudah. Kan pernah Pak ya, ada sahabat Nabi, ya, ternyata dalam kondisi setelah berhubungan itu nggak ada air, tayamumnya guling-guling di pasir kan? Ada ya kisahnya ya, guling-guling di pasir Pak. Tapi setelah Rasulullah sampaikan bahwa tayamum itu seperti ini, maka kan mudah. Ada bahkan seorang sahabat meninggal gara-gara apa? Gara-gara di musim dingin dia mandi, padahal kondisinya dia sedang ada sakit saat itu ya, sakit parah yang sebenarnya nggak boleh kena air, lalu dia mandi. Nah, maka hal ini para jamaah khotibah rahimakumullah, ketika seseorang itu bermajelis ilmu dan dia cerdas, maka hidupnya akan semakin mudah. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut hidupnya menjadi gampang. Maka coba kita lihat sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Itu benar Pak. Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut itu sangat luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal Pak wafat itu sampai yang menghadiri pemakamannya itu banyaknya luar biasa. Kenapa? Itu mengartikan bahwa beliau adalah seorang alim ulama yang sangat luar biasa. Ketika terjadi fitnah yang saat itu
Daulah Abbasiyah itu kan keracunan namanya paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu paham yang cenderung kepada logika, yang dia mewajibkan setiap daripada ulama-ulama yang ada pada saat itu untuk mengikuti pahamnya, sehingga ulama dites Pak dengan apa pendapatmu terkait Al-Quran, apakah itu makhluk atau kalamullah. Itu kalau yang jawab kalamullah Pak disiksa, kalau yang jawab makhluk itu enggak. Oh, ini berarti pahamnya sama. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu salah satu ulama yang menentang. Beliau menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka beliau dipenjara Pak. Banyak ulama-ulama, bahkan ada ulama muda yang dipenjara, gak kuat meninggal Pak. Imam Ahmad bin Hambal Allah berikan kekuatan, disiksa, dipukul dan sebagainya. Imam Ahmad bin Hambal tegar. Itu dua pemerintahan, bayangkan Pak. Beliau dipenjara, dan dipenjara itu selama dua pemerintahan. Artinya pertama adalah ketika zaman Khalifah Al-Ma'mun Pak. Setelah Al-Ma'mun meninggal, ada lagi khalifah setelahnya, itu masih dipenjara. Maka para jamaah khotim rahimakumullah, ahli ilmu ini adalah yang dapat menyelamatkan masyarakat. Jadi ulama ini adalah pewaris para nabi betul. Maka ketika kita melihat ulama, hendaklah kita mendoakan ulama-ulama tersebut. Kenapa? Karena ulama adalah yang menyinari daripada umat ini. Nah, yang ketiga, kata para ulama, disebutkan yang dapat mengisyaratkan hati. Selain yang pertama adalah itu tadi, apa namanya, bagaimana kita dekat dengan orang soleh. Yang kedua juga kita bertalabul ilmi. Yang ketiga, kata para ulama, mengisyaratkan hati tersebut adalah dengan membaca Al-Quran. Kan kemarin dapat share-sharean Pak ya, orang yang membaca Al-Quran rajin setiap hari nggak akan pikun, nggak akan kena penyakit Alzheimer, nggak akan kena penyakit yang namanya pikun. Kenapa? Karena dia senantiasa membaca Al-Quran. Karena memang otak ini semakin diasah, itu otak itu akan semakin tajam ya. Tetapi ketika otak itu tidak diasah, itu akan semakin tumpul. Jadi otak itu nggak kayak pisau Pak sebenarnya mah. Pisau semakin kita asah itu kan habis kan? Habis Pak pisau itu. Lama-lama kecil, lama-lama habis. Tapi kalau otak itu semakin diasah, semakin cerdas. Banyak ulama-ulama usianya sepuh Pak, giginya masih bagus, otaknya atau ya akalnya masih cerdas, hafalannya luar biasa, baca Qurannya fasih. Kenapa? Karena dijaga dengan ilmu. Nah, maka para jamaah khotiman rahimakumullah, tentunya ini ketika Al-Quranul Karim hadir dalam kehidupan kita, maka Al-Quran itu juga menjadi penyejuk hati, menjadi pensuci hati. Sebagaimana Utsman bin Affan menyampaikan bahwa jika hati kita sehat, niscaya kita tidak akan merasa bosan dengan Al-Quran. Jadi kalau hati kita ini sehat Pak, sehat, maka tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu semakin dibaca tidak akan bosan Pak. Saya pernah dalam satu hari menghatamkan novel ayat-ayat cinta dulu Pak. Novelnya ini sehari saya pikir. Besoknya baca lagi gak mau. Kenapa? Oh, kalau buku yang lain biasanya 3 hari, 5 hari. Ini pernah novel karena lagi viral dulu ya, coba baca deh. Sehari beres Pak. Itu ternyata apa? Dibaca lagi nggak ada nikmat-nikmatnya. Kecuali Al-Quran. Kalau enggak kitab-kitab para ulama kita ngulang ya enak, karena isinya ilmu. Nah, para jamaah khotim rahimakumullah, maka semakin kita baca Quran, hati kita akan semakin sehat. Kalaulah misalkan Pak Heru harus main fitness gitu ya, olahraga, itu menyehatkan tubuh, maka dengan baca Al-Quran itu akan menyehatkan hati.
Karena hari ini Pak, usia 30-an harus sudah mulai hati-hati. Pak, usia 30 sekarang tuh udah mulai hati-hati. Kenapa? Karena makanannya beda. Kalau Pak Haji Martin dulu makanannya rebus-rebusan apa gitu ya. Orang tua kita masaknya yang baik-baik. Sekarang Pak kan banyaknya frozen kan ya. Apa-apa didinginin kan. Kalau di Kutub Utara pantas, karena memang di sana tuh beli ikan aja nggak ada ikan hidup loh Pak, ikannya udah jeger semua gitu. Posisi kan ya kutub gitu kan. Tapi kalau di kita bayangkan hari ini, maka ketika usia anak-anak kita sudah usia 30 tahun, itu harus mulai memperhatikan. Karena usia 25 tahun itu sudah mulai hormonal kita tuh berkurang. Maka masa otot ini Pak harus dijaga. Jadi semakin usia kita nambah dari 25 tahun ke atas ya Bapak Ibu, itu masa otot kita itu kan berkurang, maka harus dilatih dengan olahraga. Yang berikutnya jaga makan. Jaga makan itu 80% bisa membantu kondisi tubuh kita. Olahraga 20%. Tapi yang dengan 20% itu pengaruh ke otak Pak. Coba Bapak jarang olahraga, otak itu agak pusing. Jarang jalan gitu ya. Itu otak itu pusing. Semakin kita rajin olahraga, kita gerak, otak kita fresh. Apalagi pagi-pagi lari misalkan ya, atau jalan lah Pak cukup ya, keliling itu galaksi muter-muter. Itu pengaruhnya nanti usia udah 60-70-an. Itu ngaruh Pak. Semakin fisik kita itu dari muda itu dijaga, usia 70-80 itu masih bagus. Terjadi di mana itu Pak? Di Jepang. Di Jepang tuh Pak, usia 100 tahun dapat hadiah apa emas Pak. Sekarang yang udah dapat emas tuh banyak. Kenapa? Usianya udah lewat 100 tahun. Kenapa mereka bisa usia segitu? Ternyata diteliti mereka memiliki nilai-nilai kebaikan. Di Jepang itu Pak, yang punya mobil itu dianggap sesuatu hal yang gak penting. Di Jepang itu kebanyakan jalan kaki, naik transportasi umum, dan menggunakan sepeda. Kenapa? Karena itu hidup sehat. Gitu. Kenapa mereka lakukan itu? Hidup sehat. Mereka kan kerja Pak, kerja itu luar biasa. Maka dengan berjalan kaki itu kan sama dengan fisiknya itu digerakkan, dan dia akan mendapatkan fisik yang sehat. Maka nyangkul ya jalan kaki, nggak naik kuda, nggak naik kerbau, ya jalan kaki. Kenapa? Itu untuk menyehatkan kita. Maka penting dalam agama menjaga tubuh itu untuk ibadah itu penting. Sesuatu hal yang sifatnya mubah tetapi itu mendukung dalam hal ibadah itu bisa berubah jadi wajib. Betul nggak Ustaz Pak Ujan? Iya kan? Sarana ya kan, belajar tajwid itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah kan? Tapi membaca Al-Quran dengan tartil hukumnya wajib. Mempelajari tajwid yang artinya sunnah muakkadah menjadi wajib karena sarana untuk bisa menjadi tartil. Maka sehat pun kan sama Pak. Sehat itu kalau digunakan sarananya untuk ibadah, sehat itu kan sebenarnya ya mubah gitu kan. Nggak ada orang paksaan untuk sehat terus gitu kan. Kenapa ya? Karena kadang sakit kan. Maka itu mubah. Ketika itu digunakan sarana ibadah, maka kesehatan pun berubah menjadi wajib. Nah, para jamaah ikhwati rahimakumullah, yang terakhir yang dapat membuat hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang selamat, itu kata para ulama dengan banyak mengingat kematian. Semakin orang mengingat kematian, itu akan semakin hidupnya bahagia Pak. Jadi mati itu bukan membuat, ingat mati itu bukan membuat kita lemah, bukan, tapi membuat kita kuat. Samurai Pak di Jepang, orang samurai, pasukan samurai itu bisa dia itu hidup, musuhnya itu dikalahkan karena dia siap mati Pak. Sedangkan musuhnya nggak siap mati. Maka orang yang siap mati itu biasanya hidup. Kenapa? Karena dia sudah memperkirakan. Sebagaimana dulu pasukan Badar Pak, 300 lebih, malah 1000. Yang 1000 kalah. Abu Lahab geleng-geleng kepala. Bayangkan, Abu Lahab kan nggak ikut ya, dia di Mekah. Masa 1000 pasukan lengkap ya, ada kendaraan lengkap,
membawa persenjataan lengkap kalah sama 300 yang persenjataannya itu ala kadarnya. Dan di sana ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ahli-ahli strategi perang, itu kalah, Pak. Bayangkan. Kenapa? Karena ternyata orang-orang muslim, orang-orang beriman dahulu itu siap mati. Sedangkan orang Quraisy mereka takut mati. Nah, maka pada hakikatnya Rasul menyampaikan aksiru dzikruhadi min laddat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu yakni al-maut, yaitu kematian. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq kan banyak gini, kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu layatgha, dia akan senantiasa melampaui batas. Layatgha loh, Pak. Ada lamun taukidnya kan? Ar-ra'ahu stagna. Kenapa dia akan melampaui batas? Ketika dia melihat dirinya merasa cukup. Orang yang gak ingat mati, orang yang gak mau mati itu ngerasa dirinya cukup. Kenapa? Dia gak beriman terhadap hari kemudian. Itu biasanya orang yang akan lemah. Tapi orang yang percaya dengan kehidupan setelah kematian, dia percaya bahwa dirinya akan mati, maka dia akan semakin kuat. Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Pak, beliau adalah orang syahid yang masih hidup di bumi. Karena saking banyaknya ada bekas tombak, bekas panah untuk menghalangi Rasulullah pada saat di perang Uhud. Itu bayangkan, harusnya sudah meninggal, tapi Allah berikan beliau hidup setelah itu. Kenapa? Saat itu beliau siap memberikan tubuhnya agar supaya Rasulullah terhindar dari bahaya sekecil apapun. Maka Allah berikan hidup kan, Pak. Udah banyak di sini. Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid, itu di tubuhnya banyak bekas tombak, bekas pedang. Allah kasih hidup, Pak. Padahal mintanya mati syahid. Nah, maka para jamaah khotiman rahimakumullah, tentunya dengan mengingat maut ini memberikan dampak yang positif kepada kita agar supaya kita dan hati kita pun menjadi hati yang qalbun salim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi rahmati kita semua, dan insyaallah mudah-mudahan yaitu kita bisa mengisyaratkan hati kita di 4 tempat ini. Pertama adalah dengan cara kita berteman dengan orang-orang soleh, lingkungan baik. Yang kedua, senantiasa kita ini menuntut ilmu. Yang ketiga, kita senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Yang keempat, kita pun senantiasa ingat maut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu. Kita sebagai muslim itu di dalam sabda Rasulullah itu punya hak, Pak, Bu. Hakul muslimi ala muslimi situn. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudara kita, maka ucapkan salam. Ungkapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan hanya sekadar salam, Pak. Bukan hanya sekadar salam, tapi di sana terkandung makna bahwa kita mendoakan kesejahteraan bagi saudara kita. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang, maka wajib untuk kita menghadiri acara tersebut. Wa idza atotha fahamidallaha fasammithu. Apabila saudara muslim kita bersin dalam mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan tasmiyat. Jawab yarhamukallah, lalu dijawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa idza stansahaka fansahu. Yang keempat, apabila ia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Nah, minta nasihat ini itu kondisinya banyak hal, Pak. Kondisi saudara kita lagi kesulitan, dia meminta kepada kita yang namanya nasihat bagaimana supaya lebih baik, itu juga wajib ditunaikan. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila sakit tengoklah.
Wa idza mata fatba'hu, apabila dia mati maka ikutilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Maka tentunya tadi yang ibu sampaikan, bagaimana nih kita di masyarakat untuk bisa mendakwahkan hal ini. Seorang pegulat MMA, Habib Nurmagomedov, dia itu bertanding gulat di Eropa. Lalu dia menyampaikan bahwa orang Eropa itu gak ngerti Islam, gak ngerti. Makanya Islam dicurigai menjadi agama yang keras, agama yang radikal, karena mereka nggak tahu tentang Islam, mereka nggak baca Quran. Yang mereka baca adalah Muslim. Maka ketika Muslimnya baik, mereka akan mempersepsikan Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Maka bayangkan, Habib itu sangat dihormati di Eropa. Di negeri Inggris itu Islam dicurigai. Mereka akhirnya memahami Islam itu rahmatan lil alamin karena melihat Mo Salah, pemain bola, ngelihat N'Golo Kante yang dia hidup sederhana, bapak ibu, uangnya digunakan untuk beramal soleh di negerinya. Terus juga banyak pemain-pemain bola yang dia tuh Muslim untuk menguatkan sendi-sendi Islam. Nah, maka hari ini kita bagaimana mendakwahkan kepada saudara-saudara kita, ini perlu yaitu dakwah. Maka ketika Islam ingin hadir ke sebuah negeri, melakukan sebuah futuhat, itu ditawarin dulu, Pak. Enggak langsung ayo perang gitu ya, enggak. Ditawarin 3 hal. Pertama, diajak menerima Islam. Ustaz Paujan, Anda mau gak menerima Islam? Insya Allah negara Anda, kekuasaan Anda aman. Kalau Anda menerima Islam, aman, kita akan balik lagi, Anda menjadi saudara kami. Yang kedua, kalau gak mau menerima Islam apa? Bayar pajak, bayar jizyah. Kalau enggak mau bayar jizyah, baru yang ketiga, yaitu terjadinya peperangan. Itu dalam dakwah dalam Islam. Ketika terjadi perang pun Rasul mengingatkan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, nggak boleh ganggu orang yang lagi di tempat ibadah, nggak boleh membunuh orang tua renta, nggak boleh menebang pohon, nggak boleh membakar pohon, nggak boleh menghancurkan bangunan. Itu aja dalam perang sudah diatur. Maka tentunya dalam hal dakwah itu aturannya sangat-sangat luar biasa, Pak. Jadi ada tahapan kalau dalam dakwah. Kan nggak bisa misalkan datang seorang ke Nabi, ya Rasul, saya mau masuk Islam tapi izinkan saya berzina. Ada seorang sahabat datang ke Nabi masuk Islam tapi diizinkan zina, diizinkan berbohong. Sahabat bingung, Muhammad diizinkan berbohong. Sahabat ya Rasul, kenapa? Lalu Nabi menyampaikan, ketika dia melakukan sholat, semakin banyak sholat dia gak akan mau berbohong. Nah, maka para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, tentunya dalam dakwah ini kita harus mencoba untuk terus berupaya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi, dan siapakah yang lebih baik, ya, yaitu daripada orang-orang yang da'a ilallah wa amila sholihah, dia berdakwah di jalan Allah dan berbuat amal kebaikan. Jadi sebenarnya dakwah itu bukan sekedar kata-kata, Bu, tapi wa amila sholihah, kita melakukan amal sholih. Nah, maka dari itu insya Allah kita nih di Masjid Al Husna harus mulai memiliki gerakan-gerakan yang positif, yang mana kita nanti berdakwah kepada saudara-saudara kita di lingkungan. Karena yang dirasakan oleh ibu dirasakan juga oleh saya, oleh semua. Bayangkan, Pak, kalau di tempat kita, di kampung kita, di RT kita ada orang kena pinjol, kita sedih nggak, Pak? Bu, sedih. Tahu itu riba. Saya ditagih sama debt collector saja di telepon, padahal gak pernah minjam ke bank, itu udah stres, Pak. Di teror udah stres. Tolong, Pak, teman Bapak bayar.
Saya bilang, ya apa hubungannya dengan saya? Dulu saya di sebuah yayasan, di telepon tersebut, bayar utang. Lah saya nggak minjem, yang minjem tetangganya pakai nama yayasan tersebut, gitu. Bayangkan Pak, itu diteror aja, kita nggak punya utang, kita stres, apalagi yang punya utangnya. Nah maka para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, nilai terpenting dalam Islam adalah nilai dakwah yang kita sebarkan din ini. Sebagaimana seorang sahabat yang bernama Mu'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau tidak tinggal di Madinah, tidak tinggal di Mekah Pak. Beliau sampai menyebarkan Islam ke Afrika, menyebarkan Islam ke negeri Cina. Hatta sekarang negeri Cina itu banyak muslim di sana. Itu karena Sa'ad bin Abi Waqqas sedih. Dia mendapatkan hidayah Islam, dia mendapatkan nilai-nilai Islam, tetapi saudara-saudara saya di belahan dunia lainnya, mereka belum mengenal Islam, maka saya wajib untuk berdakwah. Jadi kalau lahir dari hati, insya Allah Bapak Ibu, kita ingin mendakwahi saudara-saudara kita, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan. Sebagaimana terakhir Rasul ketika ke negeri Taif, di negeri Taif itu malah dilempari batu, malah diserang oleh penduduknya, sehingga Rasulullah berdarah di mukanya karena benturan daripada batu. Maka datang malaikat gunung, datang malaikat Jibril, lalu meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan bagi mereka? Apakah harus gunung itu kita adukan sehingga mereka itu terkena azab Allah? Maka Rasul menyampaikan, saya tidak menginginkan hal itu. Mereka adalah kaum-kaum yang tidak tahu, belum tahu Islam. Maka saya berharap dari yaitu tulang atau daripada yaitu keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Pak, setelah itu anak keturunan mereka masuk Islam. Maka para jamaah khatiman rahimakumullah, tugas dakwah ini adalah tugas dakwah kita semua. Dulu Rasul berdakwah kepada orang kafir. Bapak Ibu, Rasul berdakwahnya kepada orang kafir. Kita berdakwah kepada sesama muslim ini, belum ke orang kafir loh Bapak Ibu. Karena dulu sahabat itu dakwah tuh ke orang kafir. Ya. Mu'ad bin Jabal kan dakwah ke negeri Yaman. Yang Yaman saat itu ya belum masuk Islam kan ya. Dakwah ke sono, kata Nabi, ajaklah dia bersahadat. Setelah ia udah bersahadat, lalu ajaklah mereka untuk mendirikan sholat. Ya, setelah dia sholatnya benar baik, ajaklah dia untuk melakukan zakat. Itu bertahap Bapak Ibu. Maka apa? Maka yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita adalah bagaimana mereka mengenalkan Islam dengan sebaik-baiknya, Islam yang kafah, dan hindarkan kita dari pertentangan. Kenapa? Karena ulama-ulama kita Bapak Ibu berbeda pendapat itu pantas. Ulama-ulama kita beda pendapat itu pantas karena mereka orang berilmu. Orang berilmu, dia memiliki ilmu yang faqih, itu berbeda pendapat karena bagaimana memahami teks-teks Al-Quran, memahami teks-teks hadis itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang cerdas. Jangankan, mohon maaf Bapak Ibu, urusan fikih, urusan syariat, urusan bahasa Arab ya, Ustaz Paujan. Itu kalau Ustaz Paujan lihat sejarah tentang bagaimana Imam Sibaweh ya Ustaz Paujan itu berdebat dengan imam yang lainnya terkait bahasa, itu sampai benar-benar panas. Itu debat bahasa, masalah bahasa itu debat, sampai disiapkan oleh penguasa untuk ulama ini berdebat. Itu urusan bahasa, apalagi udah urusan bab-bab hukum-hukum Islam, pasti banyak perbedaan dari aspek pemahaman ulama-ulama kita. Maka tentunya kita mengambil faidah keutamaan ilmu daripada ulama-ulama kita, dan kita senantiasa mendoakan ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah berkahi ya. Seperti kemarin ya, ulama Indonesia itu Ustadz Yazid ya, beliau adalah ulama karena pemahaman ilmunya luas ya. Beliau dulu alumni Persis Bangil, langsung dididik oleh Ustadz Abdul Qadir bin Hasan. Jadi tokoh Persis itu namanya Hasan, itu punya anak. Nah anaknya itu yang mengajarkan ilmu dulu kepada Ustadz Yazid. Jadi di Persis Bangil, setelah itu beliau belajar di Libya. Dari Libya atas rekomendasi yaitu Ustadz Syuhada Bahri yang ada di Dewan Dakwah, beliau mulai jamah ke Syekh Utsaimin.
Nah, maka luar biasa ulama-ulama kita, walaupun dalam aspek banyak perbedaan, mereka adalah orang-orang yang menyebarkan Islam, menyebarkan kebaikan. Maka kita pun harus turut bagaimana belajar kepada ulama-ulama kita agar supaya kita semakin cerdas dalam berdakwah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan tadi Ibu. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berdakwah, dan berdakwah kita insya Allah saya juga sangat berkeinginan ya bahwa kampung kita menjadi kampung yang baik, dan kita ingin mati sebagaimana kemarin Ustadz Yazid banyak gitu ya yang hadir ya, itu luar biasa. Kenapa? Karena tentunya ulama itu banyak pengikutnya, ulama itu banyak orang-orang yang sayang kepada mereka gitu, sehingga banyak yang hadir. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yaitu keistiqomahan insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan banyak kita kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah Masjid Al-Husna dan masyarakat sekitar insya Allah kita mulai berdakwah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan, karena keberkahan itu berada di jalan yang di sana terdapat yaitu kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan atau sunnahkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.